Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Safitri dengan nomor pokok mahasiswa 1970 6451 6086, mata kuliah Quantum Computing and Technology, ruang kelas R02. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu quantum computing. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai bab 1 pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Yang saya akan bahas mengenai latar belakang yaitu saat ini perkembangan teknologi komputasi yang berkembang dapat dikatakan berada pada laju yang amat pesat dan sangat dinamis. Perubahan teknologi komputasi yang dinamis ini terlihat dari beberapa perbandingan yang dapat kita lakukan. Banyak sekali kemungkinan yang dapat dimunculkan dengan adanya teknologi komputer kuantum, yang saat ini tidak mungkin dilakukan dengan menggunakan komputer konvensional yang berlandaskan pada pengolahan nilai bit 1 atau 0. Banyak riset sains yang menganalisis kemunculan teknologi komputer kuantum ini akan berdampak secara luas dan masif bila pemanfaatannya sudah diimplementasikan dalam skala yang besar. Oleh karena itu, dapat dikatakan era penggunaan komputer konvensional ini sebagai pre-kuantum, sedangkan era di mana kuantum komputer menjadi lazim disebut dengan post-kuantum. Namun, dengan kemunculan komputer kuantum pertama ini pula, maka muncul juga berbagai riset dan analisis yang muncul mengenai dampak yang mungkin ada dan berpengaruh pada bagaimana teknologi komputasi kita saat ini bekerja. Selanjutnya mengenai rumusan masalah. Saya membuat rumusan masalahnya itu ada 5. Yang pertama, apa itu teknologi quantum computing? Yang kedua, apa saja kegunaan atau manfaat quantum computing? Yang ketiga, bagaimana prinsip dan cara kerja quantum computing? Yang keempat, bagaimana penerapan quantum computing? Dan yang kelima adalah apa saja kendala atau kekurangan quantum computing? Tujuannya itu untuk memberikan pemahaman mengenai rumusan masalah yang sudah saya buat. Selanjutnya saya akan bahas mengenai bab 2 yaitu pembahasan. Untuk pengertian teknologi quantum computing adalah komputer kuantum atau quantum computing adalah alat hitung yang menggunakan sebuah fenomena mekanika kuantum, misalnya superposisi dan keterkaitan, untuk melakukan operasi data. Dalam hal ini, untuk mengembangkan komputer dengan sistem kuantum diperlukan suatu logika baru yang sesuai dengan prinsip kuantum. Prinsip dasar kuantum adalah bahwa sifat kuantum dari partikel dapat digunakan untuk mewakili data dan struktur data, dan bahwa mekanika kuantum dapat digunakan untuk melakukan operasi dengan data. Sedangkan manfaat teknologi quantum computing adalah untuk memperbaiki dan mempercepat perhitungan seperti simulasi cuaca, pemecahan kode enkripsi, dan proses pembelajaran mesin. Namun, untuk pekerjaan Office seperti Microsoft Word, Excel, bahkan juga aplikasi web, aplikasi mobile akan tetap menggunakan komputer biasa. Prinsip dan cara kerja quantum computing. Untuk prinsip kerja quantum computing, bekerja dengan cara memanipulasi prinsip fisika kuantum. Fisika kuantum adalah cabang fisika yang menjelaskan tingkah laku objek subatomik. Teori ini bermula dari teori fotoelektrik yang menyatakan bahwa cahaya tersusun atas paket-paket gelombang yang bertindak sebagai partikel dan gelombang bersamaan yang disebut foton. Untuk cara kerja quantum computing, ada beberapa syarat untuk komputer kuantum bekerja, yaitu yang pertama, dapat ditingkatkan skalanya. Qubit harus bisa ditambah terus-menerus. Yang kedua, harus bisa diatur menjadi keadaan awal, misalnya 0. Yang ketiga, interaksi antar qubit harus cukup kuat untuk membuat keadaan logika kuantum. Yang keempat, untuk melakukan operasi dengan gerbang logika, waktu dekoherensi harus lebih lama daripada waktu pengoperasian gerbang logika. Dekoherensi ini adalah hilangnya properti mekanika kuantum pada sebuah partikel mengembalikannya ke kondisi klasik. Yang kelima, harus mampu membaca data. Yang keenam, harus menghubungkan sirkuit komputer, harus mampu mengkonversi qubit, menyimpan data menjadi qubit pengolahan data. Dan yang terakhir, harus dapat menggerakkan qubit ke tempat lain dengan akurat. Untuk penerapan quantum computing,
Kuantum supremasi adalah kondisi dengan cara potensial menempatkan kemampuan suatu komputer kuantum untuk dapat melakukan berbagai hal, melebihi kemampuan superkomputer konvensional yang ada saat ini. IBM menjadi leader di area cutting edge research untuk masa depan ini. Bahkan branding baru IBM Q telah mulai diperkenalkan dan dipublik sejak bulan Maret 2017. Walaupun tidak semua hal yang dilakukan oleh komputer yang ada pada saat ini dapat digantikan oleh kuantum komputer, pada dasarnya berbagai aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi dan kemampuan komputasi yang cepat akan dapat mengambil manfaat dari keberadaan kuantum komputer ini. Ilustrasi menunjukkan berbagai potensi penerapan kuantum komputer dalam berbagai bidang industri. Kekurangan atau kendala kuantum computing. Kuantum computing memiliki kekurangan atau kendala, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, komputer kuantum mampu menjalankan algoritma konvensional seperti komputer digital. Namun, untuk memberikan potensi penuhnya diperlukan algoritma khusus. Yang kedua, pembuatan qubit juga belum dikuasai dengan baik. Ilmuwan masih kesulitan dengan menambahkan jumlah qubit. Yang ketiga, qubit harus berada di suhu sekitar 0,02 derajat atau minus 272,8 derajat Celcius untuk beroperasi. Yang keempat, sifat ketidakpastian kuantum juga menjadi penghalang lainnya. Yang kelima, walaupun paralelisme memungkinkan untuk ukuran lebih kecil lagi bagi komputer kuantum, ukuran komputer kuantum masih terbilang besar ketimbang komputer digital. Dan yang keenam, harga komputer kuantum masih sangat mahal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kesimpulannya. Berdasarkan keseluruhan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa keberadaan teknologi kuantum computing secara real merupakan salah satu momentum yang menentukan bagi sistem komputasi layanan yang ada saat ini. Karena berbagai kemungkinan dampak yang dapat ditimbulkannya khususnya pada domain security. Pada dasarnya, cara kerja komputer kuantum sama dengan komputer digital, menggunakan kode biner 0 dan 1. Namun, 0 dan 1 diwakili oleh partikel yang disebut dengan qubit. Berbeda dengan komputer digital yang menggunakan sinyal listrik. Dibandingkan komputer digital, komputer kuantum memiliki usia yang relatif muda. Komputer kuantum memiliki banyak potensi juga dan kekurangan. Potensi komputer kuantum disebabkan sifat alami qubit dan fenomena mekanika kuantum, sedangkan kekurangannya disebabkan kerumitannya dan usia komputer kuantum yang masih muda. Sekian video yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.